Ribuan tahun yang lalu, di Pulau Borneo yang luas dan misterius, Sungai Mahaka mengalir deras, menembus hutan lebat yang seakan tak berujung. Kabut pagi menutupi permukaan air, sementara burung-burung terbang di antara pepohonan tinggi. Di kejauhan, gunung-gunung menjulang, beberapa masih aktif, mengubah lanskap seiring waktu. Disinilah sejarah Nusantara mulai tertulis. Sebuah kerajaan muncul di tepi sungai, yang kelak dikenal sebagai Kutai. Penduduknya hidup sederhana. Mereka adalah pemburu, nelayan, dan petani awal. Setiap hari, mereka menghadapi tantangan alam, banjir, hujan lebat, hewan liar, dan sungai yang kadang berubah arusnya. Namun kehidupan mereka mulai berubah ketika pedagang dari India tiba di pesisir, membawa kain halus, perhiasan, dan gagasan baru yang belum pernah dilihat penduduk setempat. Agama Hindu dan sistem kerajaan mulai menyebar melalui para pendatang ini. Dan di tengah perubahan ini, lahirlah Mula Warman, putra raja yang bijaksana dan penuh semangat. Sejak muda, ia belajar tentang pemerintahan, diplomasi, dan kepemimpinan. Prasasti Yupa yang ia tinggalkan menjadi saksi sejarah, tertulis dalam bahasa Sanskerta, mengisahkan persembahan kepada para Brahmana dan pembangunan kerajaan yang makmur. Sungai Mahakam menjadi jalur perdagangan penting. Kapal-kapal berlayar membawa emas, kayu, rempah-rempah, dan hasil hutan lainnya. Masyarakat Kutai mulai mengenal konsep perdagangan internasional. Pedagang dari kerajaan tetangga singgah, menukar barang, berbagi ilmu, dan membangun hubungan persahabatan. Budaya lokal dan agama baru berpadu, menciptakan harmoni unik yang menjadi ciri khas Kutai. Upacara keagamaan dan ritual adat mulai berlangsung di berbagai tempat. Seniman menciptakan ukiran dan patung, menandai kejayaan Kutai pada masanya. Hari demi hari, kehidupan kerajaan terus bergerak. Petani menanam padi dan jagung di dataran subur di dekat sungai. Nelayan menangkap ikan dengan jala dan perahu kecil, mengikuti arus sungai. Para pengrajin membuat kapal dan alat sehari-hari, belajar teknik dari nenek moyang dan pedagang asing. Anak-anak belajar menulis di tanah liat, mengikuti jejak leluhur mereka, dan mendengarkan kisah-kisah yang diceritakan oleh tetua desa. Malam hari, api unggun menyala di tepi sungai, menciptakan suasana hangat dan aman. Biksu dan pendeta dari India mengajarkan ajaran moral, keberanian, kesabaran, dan kejujuran kepada rakyat dan anak-anak yang penasaran. Kehidupan sehari-hari Kutai penuh ritme alam, perdagangan, dan ritual spiritual. Dan begitulah, kerajaan Kutai mulai menapaki jalannya menuju kejayaan, menjadi fondasi sejarah Nusantara yang akan menginspirasi kerajaan-kerajaan berikutnya. Pagi tiba di Istana Kutai dengan sinar matahari yang menembus jendela-jendela kayu besar. Raja Mula Warman duduk di singgasana, dikelilingi penasihat dan pemimpin klan. Mereka membahas masalah perdagangan, distribusi hasil bumi, keamanan kerajaan, dan strategi menghadapi kerajaan tetangga. Di halaman istana, pedagang dari jauh tiba dengan kapal-kapal kecil membawa sutra, rempah-rempah, dan perhiasan. Mereka disambut dengan musik tradisional dan tarian, menandai persahabatan dan kerja sama perdagangan. Anak-anak kerajaan belajar menari dan menyanyi, mengikuti guru-guru mereka dengan penuh semangat. Di desa sekitar, petani menyiapkan panen mereka, sementara nelayan memeriksa jala dan perahu. Para pengrajin membuat ukiran dan patung untuk menghias kuil dan istana, meniru simbol-simbol leluhur dan Brahmana dari India. Setiap hari membawa pelajaran baru tentang perdagangan, diplomasi, dan harmoni sosial. Raja Mula Warman selalu memastikan bahwa rakyatnya merasakan keadilan dan kesejahteraan. Pendeta dan biksu dari India mengajar di kuil, mengajarkan ajaran Hindu, ritual suci,
dan nilai-nilai moral. Festival tahunan semakin dekat, persiapan berlangsung selama berhari-hari. Kain-kain indah dijahit, makanan istimewa dipersiapkan, dan persembahan diatur dengan seksama. Para tetua menceritakan kisah leluhur, roh, dan kemenangan kerajaan kepada anak-anak yang penasaran. Kapal-kapal dari kerajaan tetangga berlabuh di Sungai Mahakam, membawa berita dan barang-barang baru. Diskusi diplomasi berlangsung panjang antara utusan kerajaan-kerajaan kecil. Raja Mulawarman menekankan pentingnya kerjasama, perdamaian, dan keharmonisan antara kerajaan. Malam hari, cahaya obor menyoroti wajah-wajah penuh harapan dan kebijaksanaan. Para pengrajin, pedagang, dan rakyat berkumpul, belajar, dan bekerja bersama. Kutai menjadi simbol integrasi budaya lokal dan pengaruh asing, menciptakan kerajaan yang makmur dan harmonis. Setiap hari, kerajaan ini menorehkan sejarah baru, yang akan diwariskan kepada generasi mendatang. Hari-hari Kutai semakin hidup dengan persiapan festival besar yang akan berlangsung di tepi Sungai Mahakam. Raja Mulawarman memerintahkan pembuatan altar besar, dihiasi kain-kain warna-warni dan patung-patung suci. Pendeta dari India memimpin persiapan ritual, memastikan setiap langkah sesuai dengan tradisi suci. Rakyat dari desa-desa sekitar membawa persembahan dari hasil panen, ikan, dan kayu langka. Pedagang asing dari jauh tiba dengan kapal-kapal yang membawa sutra, perhiasan, dan rempah-rempah yang harum semerbak. Mereka disambut dengan musik tradisional, gendang, dan tarian, menciptakan suasana meriah dan penuh kegembiraan. Anak-anak belajar menari dan menyanyi, meniru gerakan penari dewasa dengan penuh semangat. Orang tua dan tetua menceritakan kisah leluhur, roh, dan kemenangan kerajaan kepada para pemuda, memastikan pengetahuan sejarah tidak hilang. Upacara berlangsung selama beberapa hari. Setiap malam ada ritual khusus di kuil dan di tepi sungai. Raja Mulawarman memberikan pidato panjang, mengingatkan rakyat akan kebijaksanaan, persatuan, dan tanggung jawab terhadap kerajaan. Kapal-kapal perdagangan membawa berita dari kerajaan tetangga dan pedagang dari India, Cina, dan wilayah lainnya. Beberapa membawa tantangan, seperti persaingan dagang atau konflik kecil, yang perlu diselesaikan dengan diplomasi dan kebijaksanaan. Seniman dan pengrajin sibuk menghias istana dan kuil, menciptakan simbol kekuasaan dan kebesaran kerajaan. Anak-anak belajar menulis prasasti kecil, meniru tulisan Brahmana untuk melestarikan sejarah dan budaya kerajaan. Pada malam hari, biksu dan pendeta mengajarkan ajaran moral, keberanian, kesabaran, dan kejujuran kepada semua lapisan masyarakat. Kehidupan sehari-hari kerajaan terus berjalan, dari pertanian, perikanan, pembuatan kapal, hingga perdagangan yang berkembang pesat. Kutai menjadi simbol keberhasilan gabungan budaya lokal dan pengaruh asing, menjadi kerajaan yang kuat dan dihormati di Nusantara. Dan dengan setiap hari yang berlalu, cerita Kutai semakin kaya dengan pengalaman, pelajaran, dan kenangan yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Di Istana Kutai, pagi dimulai dengan sinar matahari menembus jendela kayu besar. Raja Mulawarman duduk di singgasana, dikelilingi penasihat, pemimpin klan, dan diplomat dari kerajaan tetangga. Diskusi panjang berlangsung mengenai perdagangan rempah, distribusi hasil bumi, keamanan kerajaan, dan aliansi dengan kerajaan lain. Pedagang asing dari India dan Cina tiba membawa sutra, perhiasan, dan rempah yang harum semerbak, menandai hubungan dagang yang strategis. Para penasihat dan utusan membahas setiap rincian perdagangan, harga, kualitas, dan jumlah barang yang ditukar. Sementara itu, pengrajin dan seniman sibuk menyiapkan dekorasi istana untuk festival yang akan datang. Anak-anak belajar menulis prasasti kecil di tanah liat, meniru tulisan Brahmana, dan mendengarkan cerita tentang keberanian,
kebijaksanaan, dan sejarah kerajaan. Di halaman istana, pelayan menyiapkan makanan, air, dan peralatan untuk para tamu kerajaan dan pedagang asing. Upacara keagamaan dan ritual adat dilakukan di kuil, dipimpin oleh pendeta dari India, yang membimbing rakyat dengan mantra dan doa suci. Setiap gerakan, setiap simbol, memiliki arti dan tujuan tertentu, menjaga harmoni antara manusia dan alam, serta hubungan dengan leluhur dan dewa-dewa. Pedagang asing belajar kebiasaan lokal, bahasa, dan adat istiadat, sementara anak-anak menonton dengan penuh rasa ingin tahu. Raja Mulawarman mengamati setiap detail, memastikan rakyatnya hidup dalam kesejahteraan, harmoni, dan rasa aman. Malam hari, cahaya obor menyoroti wajah-wajah penuh harapan, senyum, dan kesungguhan belajar dari orang tua, guru, dan pendeta. Kutai bukan hanya tentang kekayaan dan kekuasaan, tetapi juga tentang budaya, pendidikan, dan moral yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sungai Mahakam terus mengalir, membawa kapal-kapal pedagang, ikan, kayu, dan cerita dari setiap desa dan kerajaan tetangga. Dan dengan setiap hari yang berlalu, Kutai semakin dikenal sebagai kerajaan yang kuat, bijaksana, dan dihormati di Nusantara. Hari-hari Kutai semakin hidup ketika festival besar hampir tiba. Raja Mulawarman memerintahkan persiapan altar besar di tepi Sungai Mahakam, dihiasi kain warna-warni, bunga, dan patung-patung suci. Pendeta dari India memimpin ritual, memastikan setiap langkah sesuai tradisi, dan memberi arahan kepada para pemuda yang belajar menjadi pemimpin masa depan. Rakyat dari desa sekitar membawa persembahan, ikan segar, hasil hutan, rempah, dan kain tenun lokal. Pedagang asing tiba dari jauh dengan kapal membawa sutra, perhiasan, dan rempah harum semerbak, menciptakan suasana ramai dan meriah di pelabuhan. Anak-anak belajar menari dan menyanyi, meniru gerakan penari dewasa, sementara orang tua menceritakan kisah leluhur, roh, dan kemenangan kerajaan. Seniman dan pengrajin sibuk menghias istana, membuat patung baru, ukiran, dan alat musik tradisional untuk festival. Diskusi diplomasi berlangsung di ruang istana antara Raja Mulawarman, penasihat, dan utusan kerajaan tetangga. Beberapa perjanjian dibuat, beberapa masalah diselesaikan dengan kebijaksanaan, menjaga perdamaian dan hubungan dagang. Pada malam hari, cahaya obor menyoroti wajah-wajah rakyat yang penuh harapan dan kebahagiaan. Biksu dan pendeta mengajarkan nilai-nilai moral, keberanian, kesabaran, dan kejujuran kepada semua lapisan masyarakat. Di tepi sungai, kapal-kapal pedagang berlayar membawa berita dari kerajaan lain, memperkaya pengetahuan rakyat Kutai tentang dunia luar. Petani dan nelayan kembali ke rumah setelah hari panjang, membawa hasil panen dan tangkapan ikan, bersiap untuk festival keesokan harinya. Kutai menjadi simbol kesuksesan integrasi budaya lokal dan pengaruh asing, serta keharmonisan masyarakat dan kekayaan spiritual. Setiap hari menambah kisah, pengalaman, dan pelajaran yang akan diwariskan kepada generasi mendatang. Seiring berlalunya waktu, Kutai tetap berdiri sebagai mercusuar sejarah. Prasasti Yupa menjadi saksi bagi generasi mendatang, mengingatkan mereka tentang kebijaksanaan Raja Mulawarman. Nilai-nilai yang ditanamkan, keadilan, kemurahan, dan kepedulian terhadap rakyat tetap hidup dalam budaya Nusantara. Kerajaan ini telah menunjukkan bahwa kekayaan dan perdagangan harus selaras dengan moral dan tradisi lokal. Sungai Mahakam tetap sibuk dengan kapal-kapal yang membawa rempah, emas, dan hasil hutan ke kerajaan lain. Pedagang belajar strategi, diplomasi, dan kesabaran dari interaksi mereka dengan Kutai. Seniman dan pengrajin terus melestarikan seni ukir, patung, dan prasasti yang menjadi warisan budaya tak ternilai. Biksu dan pendeta mengajarkan pengetahuan, spiritualitas,
dan etika, mempengaruhi generasi muda. Kutai membuktikan bahwa kerajaan yang kuat bukan hanya tentang tentara atau kekayaan, tetapi juga tentang harmoni masyarakat dan integrasi budaya. Ketika kerajaan-kerajaan lain muncul di pulau-pulau sekitarnya, mereka meniru prinsip-prinsip ini. Tarumanagara, Sriwijaya, dan bahkan Majapahit kelak akan belajar dari sejarah Kutai, dari cara memimpin, berdagang, dan mengelola masyarakat. Anak-anak yang belajar menulis prasasti hari ini, suatu hari akan menjadi pemimpin, pedagang, atau seniman besar. Kutai meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah Nusantara. Setiap sungai, hutan, dan patung yang dibuat mengingatkan kita bahwa Nusantara memiliki akar yang dalam, kaya budaya, dan sejarah panjang. Inilah awal dari saga panjang kerajaan-kerajaan Indonesia. Dengan Kutai sebagai fondasi pertama, bangkitnya kerajaan-kerajaan berikutnya tidak lepas dari pelajaran yang diberikan oleh raja dan rakyat Kutai. Sejarah Kutai adalah pengingat bahwa kekuatan terbesar sebuah kerajaan terletak pada kebijaksanaan pemimpin dan keharmonisan rakyatnya. Dan dengan demikian, kita menutup bab pertama dalam kisah panjang Nusantara. Tetapi perjalanan sejarah baru saja dimulai.